Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfanur Hakim dengan ujung NEM 052 akan mengerjakan tugas UTS, yaitu membuat video hukum tata negara. Soal pertama adalah untuk negara demokrasi menurut Bahrir Manan, apakah sudah terpenuhi di Indonesia? Pendapat unsur-unsur demokrasi yang dikemukakan oleh Bahrir Manan secara umum telah dipenuhi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam beberapa pelaksanaannya. Kesempatan untuk dipilih sudah terpenuhi. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dalam pemilu, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif dengan syarat tertentu. Dasar hukum pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. B. Terdapat berbagai sumber informasi sudah tersedia. Media massa dan internet memberikan akses luas terhadap informasi politik dan pemerintahan, walaupun ada isu disinformasi dan polarisasi. Dalam hukum pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945. C. Pemilihan bebas dan jujur umumnya sudah terpenuhi, walaupun dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran seperti politik uang dan hoax. Dalam hukum pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. 2. Proses pemerhatian presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang NRI 1945. Proses 1. DPR mengusulkan pemberitahuan kepada MPR jika presiden dan wakil presiden terbukti melanggar hukum atau penyalahgunaan korupsi dan lain-lain. 2. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan apakah presiden dan wakil presiden melanggar hukum sebagaimana dituduh pasal 7B Undang-Undang NRI 1945. Jika MK menyatakan terbukti, MPR menggelar sidang untuk memutuskan pemberitahuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Check and balances yang sistem ini adalah mencerminkan prinsip check and balances karena melibatkan lembaga legislatif, DPR, yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan legislatif kembali ke MPR untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. 3. Nilai kesamaan dan kebebasan adalah HAM. Nilai kesamaan, setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, agama, suku, atau status sosial. Nilai kebebasan, setiap manusia bebas mengekspresikan diri, berpendapat, beragama, dan memilih jalan hidupnya selama tidak melanggar hak orang lain dan hukum. Kedua nilai ini melekat secara kodrati dalam diri manusia dan merupakan dasar sistem demokrasi dan hukum modern. 4. HTN atau dan negara diam dan bergerak. HTN, hukum tata negara, mempelajari struktur negara, konstitusi lembaga-lembaga negara, dan relasi antara lembaga negara dalam kondisi diam karena fokus pada bentuk dan dasar hukumnya. Han, mempelajari tentang konkret pemerintahan seperti perizinan, pelayanan publik, dan kebijakan administrasi, disebut bergerak karena berurusan dengan aktivitas sehari-hari penyelenggaraan negara. 5. Keuntungan dan kelemahan otonomi daerah. Keuntungan, pelayanan publik lebih cepat dan efisien. Daerah lebih tahu kebutuhan lokal, contoh Pemda Yogyakarta cepat memproses kebutuhan pendidikan lokal dengan program keistimewaan daerah. Mendorong inovasi, tiap daerah bisa membuat program khas, contoh Bandung dengan program Smart City-nya. Kelemahan, potensi korupsi lokal, banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi, contoh kasus korupsi oleh beberapa bupati wali kota seperti Bupati Probolinggo. Ketimpangan antar daerah, daerah kaya seperti DKI Jakarta lebih maju dibandingkan daerah tertinggal, contohnya ketimpangan pembangunan antara Papua dan Jawa. Sekian pembuatan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.